Di masa pandemi COVID-19 ini, bank diberikan keleluasaan dalam melakukan restrukturisasi pada nasabah yang terdampak COVID. Inilah penjelasan Kepala OJK Tegal terkait kriteria UMKM yang bisa mendapat restrukturisasi dari pihak bank. Khusus di kondisi pandemi ini ada regulasi POJK 11 terkait counter cyclical dari COVID-19. Tujuannya memberikan keleluasaan bagi bank untuk melakukan restrukturisasi kepada debitur-debitur yang terdampak COVID-19 dan khususnya UMKM dengan nilai pinjaman di bawah 10 miliar kalau nggak salah, gitu ya. Diberikan kemudahan. Terus restrukturisasi secara prinsip adalah kewenangan dari bank yang memberikan dananya ke debitur, gitu ya. Kan duitnya duit bank. Betul. Ya. Kalau harus bayar hari ini tapi hari ini nggak mampu, boleh di extend atau boleh dipotong dan seterusnya. Ada 6 jenis restrukturisasi yang ada di BOJK tersebut. Pemotongan tunggakan bunga, tunggakan pokok, rescheduling, terus konversi sementara hutang menjadi modal dan seterusnya. 6 contoh, tapi tidak membatasi segitu, bisa juga yang lain. Nah, secara substansi masing-masing bank itu punya pedoman restrukturisasi. Misalnya sebut merek, BNI punya pedoman, BRI punya pedoman, Mandiri punya pedoman, BPRA punya pedoman, BPRB pedoman. Tujuannya apa? Untuk menentukan sejauh mana kebijakan restrukturisasi itu bisa diberikan kepada debitur. Secara prinsip dari pihak yang memberikan dana, dia kan berusaha semaksimal mungkin biar debitur bayar on time, ya. Tapi ketika ada kondisi tertentu yang menyebabkan debitur nggak mampu, bank juga harus bisa menerima kenyataan itu. Makanya restrukturisasi. Satu bank dengan bank lain bisa beda, boleh nggak menurut POJK? Jawabannya boleh. Boleh. Nah, gitu ya. Karena itu kewenangan diberikan kepada bank yang memang dananya di masa tahun. Kemudian keringanannya maksimal selama 1 tahun, dimulai dari bulan Maret ya. Bulan Maret kemarin sampai akhir Maret tahun depan. Berbeda. Tapi secara umum mereka berdampak COVID-19. Nah, itu bisa kelihatan di formulirnya, kemudian dia memberikan penjelasan gitu ya. Kemudian dia mempunyai track record kredit ke bank atau ke lembaga keuangan bagus, lancar gitu, bukan macet gitu kan ya. Terus terus kalau bisa nggak gimana cara bank itu ngecek bahwa dia berdampak? Kan bank punya statistik, punya data industri apa yang terdampak. Misalnya orang ini punya bisnis jualan makanan, tapi kok bayarnya itu hotel, sedangkan hotel terkena dampak langsung, pasti dia berdampak. Tapi sebelahnya, tetangganya jualan makanan, tapi dia jual ke pasar-pasar biasa. 2 jenis usaha yang sama jualan makanan, bisa satu dinilai berdampak oleh bank, satu bisa enggak. Gitu maksudnya. Akibatnya kalau dua-duanya bisa, misalnya yang hotel ini karena hotelnya habis, yang pemasok makanan ini dapat diskon penuh 1 tahun nggak bayar. Tapi yang di pasar tradisional tadi jualan dapat diskon, tapi cuma 2 bulan 3 bulan nggak bayar. Iri-irian lagi. Nah cerita sepertinya kadang-kadang kita harus tahu gitu loh. Nggak bisa dikebiah-uyah podo aja gitu. Dia sebelum COVID sudah ada denda, harus dibayar, gitu ya. Substansinya harus dipahami adalah setiap kesepakatan restrukturisasi apabila menimbulkan biaya tambahan dari perjanjian awal harus dijelaskan kepada debitur, dan debitur harus paham, ngerti. Ibu dikasih restrukturisasi 6 bulan nggak bayar, tapi ibu kena biaya administrasi 200.000 sama harus bayar asuransi 6 bulan. Kalau ibu setuju, restrukturisasi ini bisa kita tanda tangani. Karena restrukturisasi sebagai konsep adalah debitur senang, banknya juga nggak dirugikan. Betul. Bank udah pasti rugi ya, udah pasti
harus ngalah, harus apa, ada resiko, ada potensi pendapatannya hilang. Tapi dia tidak beresiko, misalnya kayak tadi motor 6 bulan nanti sebelum lunas asuransi udah nggak ada. Kalau ada apa-apa perusahaan jasa keuangan yang mana rugi. Makanya udah, masa asuransinya kami yang bayar, yang megang motor sampean dong yang bayar asuransi selama 6 bulan. Sampai itu lunas terserah habis itu. Kalau dia lunas ya monggo, mau diasuransikan mau nggak terserah aja. Itu salah satu apa namanya isunya seperti itu. Bunga yang timbul misalnya kayak tadi nih asumsinya 6 bulan nggak ada pembayaran apapun gitu kan. Ada pembayaran pun baru datang di awal 2021 bayar lagi. Awal 2021 ngitungnya apakah ngitung dari pokok yang awal ini atau ngitung dari pokok yang 6 bulan itu dihitung. Gitu ya. Itu harus dipelajari sama debitur. Kalau hitungannya dihitung dari sini dihitung full, debitur bisa nawar. Nggak bisa kok nggak dihitung. Ini kan kalau gitu nggak nolong saya. Ini sama aja, selama saya nggak bayar duitnya dikumpulin kemudian diakumulasi di sini dihitung. Itu debitur bisa nawar. Itu loh maksudnya. Ini seperti tawar menawar gitu sebetulnya ya. Nah makanya kita akan mengedukasi masyarakat biar paham, biar ngerti, sehingga ketika ada proses tawar menawar masalah restrukturisasi mereka ngerti gitu loh. Satu, mereka nggak asal ya saja, ya sehingga mau tanda tangan ternyata nanti di belakang berdol kok jadi mahal. Yang kedua masyarakat juga ngerti nggak teriak nggak setuju, dia ngerti posisinya juga. Loh masa asuransi yang segitu yang harus bayar bank, bukan saya, padahal kendaraan saya yang pakai. Biar ada itu apa namanya, jadi kita ingin membuat masyarakat punya self immune ya, ngerti sehingga dia bisa menghitung sendiri plus minusnya gitu loh. Itu perbankan misalnya ya, dia bulan harus bayar 2 juta cicilan pokok sama 500.000 bunga. Dia sudah macet selama 3 bulan. Kemudian dia mengajukan restrukturisasi, udah pasti ditolak karena kondisi pinjamannya dia sudah nggak lancar. Terus gimana? Oke, saya mau cari restrukturisasi tapi yang macet-macet ini mau saya lunasin. Gitu ya? Iya, solusinya. Saya lunasin, berapa kewajibannya? Pokok sekian, bunga sekian, bayar, cekrek. Ketika dilunasin, status pinjamannya jadi lancar. Dia berhak untuk direstrukturisasi, gitu kan? Nah, direstrukturisasi paketnya seperti apa? Nah, itu nanti diskusi yang kita tadi itu. Berarti akad awal. Jadi misalnya tadi pinjaman 20 juta, macet 3 bulan, berarti 2 juta kali 3 tambah bunganya misalnya 500.000, 7,5 juta. Dia udah bayar 7,5 juta di sini. Sisanya berapa? Ini yang direstrak. Mau diperpanjang waktunya atau diminta potongan bunganya dan seterusnya. Tergantung kesepakatan.